Sama-sama sudah menyaksikan rilis neraca dagang di bulan Januari, kita melihat memang masih surplus. Namun kalau melihat lebih dalam lagi, nilai ekspor dan impornya justru menyusut cukup signifikan. Anda melihat seperti apa? Sesuai ekspektasi sebenarnya Mbak Anake ya, karena kalau kita forecast memang akan sedikit lebih rendah dari Desember. Desember lebih dari 3 billion, ini hanya sekitaran 2 billion dollar. Dan kita perhatikan memang utamanya pemicu kita lihat demand ya, globalnya masih relatif lemah dan kita perhatikan juga bukan hanya volumenya, tapi juga harga barang-barang ekspor kita masih kecenderungan turun ya di bulan Januari. Jadi kalau kita perhatikan harga batu bara misalnya itu kecenderungannya juga menurun ya. Dan ini juga mempengaruhi, tadi kita lihat salah satu kontributor utamanya adalah penurunan batu bara ya tadi ya. Jadi ini bisa kita lihat sebenarnya indikator awalnya dari indeks manufaktur China terutama ya. Kita lihat porsi impor China dari Indonesia kan ini yang terbesar ya. Dan yang utama kita lihat memang dari komoditas energi salah satunya. Nah kita lihat indeks manufaktur mereka tuh masih lemah sampai sekarang ya. Ini yang membuat kami tadi sesuai forecast kami juga ini inline ya dengan pengumuman BPS hari ini. Nah untuk import sendiri katanya memang masih lemah di awal tahun ini dan ini mungkin perkiraannya nanti baru akan mulai meningkat menjelang Lebaran ya. Jadi ada pengaruh musiman puasa dan Lebaran ini perkiraannya akan terus meningkat ya. Tapi memang di awal tahun ini kelihatannya importnya kalau secara man-on-man itu kecenderungannya masih turun. Baik, Pak David melihat penurunan ekspor batu bara di awal tahun 2024 ini, apakah ini mengindikasikan seperti apa tren ekspor di bulan-bulan berikutnya di sepanjang 2024? Artinya apakah kita masih bisa mengharapkan sektor batu bara ini dalam pertumbuhan ekspor kita? Ya, perkiraan kami mungkin untuk semester 1 ini masih relatif stagnan ya, karena memang kecenderungan global, permintaan global masih lemah, China juga indeks manufakturnya masih di bawah 50 ya, artinya mereka masih kontraksi, dan kita masih ada juga faktor yang apa namanya black swan ini ya, jadi pengiriman barang sekarang terutama yang via terusan Suez ini masih terhambat. Ya, ini tentunya akan juga menghambat ekspor kita di satu sisi dan di sisi lain juga menambah ongkos ya karena kapal-kapal yang tujuan Eropa ini kecenderungan memutar lewat Tanjung Harapan sekarang. Dan ternyata ongkos kirimnya juga bukan hanya yang ke arah Eropa, yang ke arah Amerika pun sekarang juga ongkosnya meningkat ya karena ada faktor komplementer untuk biaya shippingnya. Jadi saya pikir untuk semester 1 ini memang kelihatannya masih wait and see untuk ekspor dan kita baru melihat mungkin di akhir semester 2 ya mungkin ya pengaruh dari penyesuaian rate ya kita harapkan dengan mulai diturunkannya suku bunga di banyak negara key country seperti Amerika ini kita berharap nanti baru ada pengaruh nanti ke permintaan global ya paling cepat mungkin di akhir tahun ini. Baik, Pak David, apakah faktor masih melemahnya industri di China ini menjadi faktor terbesar ekspor batu bara kita mengalami penurunan? Karena kalau kita melihat dari industrinya sendiri di tahun ini juga diproyeksi mungkin akan oversupply. Apakah ini juga yang nantinya akan membuat harga batu bara menjadi jatuh begitu? Karena kalau kita melihat negara-negara tetangga kita yang juga memproduksi batu bara, ini mereka menambah produksinya, demikian juga dengan China. Ya, kelihatannya memang agak susah untuk mengharapkan China karena China sejauh ini memang sektor propertinya masih lemah ya. Jadi salah satu konsumen utama batu bara industri di China adalah industri properti ya untuk pembuatan baja terutama ya kokas. Ya. Dan kita lihat trennya masih menurun. Tapi sektor-sektor lain juga kita lihat kecenderungannya di beberapa industri di China itu mengalami oversupply ya. Bahkan untuk yang bahan bakunya. Jadi
Di satu sisi ini jadi hambatan untuk ekspor kita karena banyak komoditas mentah yang kita ekspor ke China. Tapi di sisi lain sebenarnya menurut saya ini bisa menjadi opportunity ya. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan excess supply ya untuk produk-produk yang ada menjadi bahan baku juga untuk industri lain misalnya. Dan kita lihat ini mungkin sampai akhir tahun masih kecenderungan seperti itu trennya karena terakhir-terakhir ini China lebih banyak menggenjot justru di sisi supply-nya. Jadi lending perbankan di sana banyak masuk ke produk-produk manufaktur yang akhirnya menambah persediaan barang di sana ya. Sedangkan yang terkait dengan sektor properti ini masih relatif mereka tidak begitu meningkat ya pertumbuhannya. Jadi mereka cukup berhati-hati untuk sektor properti yang memang kita lihat di beberapa segmen itu kecenderungan sudah bubble sebenarnya ya. Tapi untuk sektor manufaktur mereka masih ada kecenderungan positif kalau kita lihat.